Dan mungkin satu lagi soal soal individu ya. Memang tadi kalau mental sih memang dia karena tuh posisi itu maksudnya mereka kalah 2-0 di kandang, di kandangnya Spurs maksudnya tandang. Terus derby juga kan tapi aku lihat kayak nggak kelihatan ya udah mental udah ya mirip-mirip City kayak winning mentality Chelsea udah mulai kebentuk. Ketinggalan 2 gol mereka nggak kayak panik gitu. Dan ada satu hal yang dipegang sama Enzo Maresca adalah bermain terstruktur itu tadi. Jadi pemain itu udah dikasih sistem lah ibaratnya. Kamu harus posisionil di sini dan di sini. Mungkin perbedaannya diubahnya sedikit-sedikit gitu kayak Cole Palmer lawan Brighton lebih melebar. Lalu babak kedua Lavia diganti ya yang invert si Cucurella. Kayak gitu-gitu lebih artinya pemain tuh nggak disiplin jadinya. Terpatuk gitu ya. Sebenarnya terpatuk tapi disiplinnya itu lebih terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Taktik Podcast, channel analitik taktik pertama di Indonesia. Kapun. Sebelum memulai podcast ini, thank you for Ladris from Thailand. Ladris. Oh, sorry Miss and TS for the cool jersey and then the cool t-shirt. We meet them when in Bandung. Ngapain ngomong gitu? Nggak mau tak potong, tak kirim ke Miss. Thank you Miss May Lapas and the one and only the TS. Thank you for the gift ya. Oke. Spesial lah. Kali di podcast kali ini kita akan membahas tim yang sebenarnya sempat diragukan untuk bisa tampil dengan baik tapi ternyata kita langsung karena untuk pertama kemarin juga nggak full sih, cuma nonton pertandingan si Chelsea melawan Jadi kita Spurs. hari ini akan membahas khusus tentang Chelsea dan pasukannya dan pegawainya yang di mana kita sempat kemarin beberapa podcast yang lalu kita sempat bahas sosok Enzo Maresca yang ternyata bisa meramu dan mengambil keputusan untuk menyeleksi pemain yang begitu banyak dan memutuskan dengan menurunkan tim yang saat ini dan tampil cukup mengejutkan. Tidak ada yang menduga mereka bisa sekarang berada di peringkat 2, udah bisa nyalip Arsenal. Benar. Dan hanya berjarak 4 poin dari Liverpool, meskipun Liverpool menyisakan 1 laga tersisa lawan Everton karena postpone kemarin. Nah, menurut Mas Faiz nih, apa rahasia dari Enzo Maresca mungkin ya? Kita bahas dari Enzo Maresca. Pelatihnya dulu sebelum ke para pemain ya. Apa rahasia Enzo Maresca bisa menyatukan satu skuad besar, bisa dibilang bahkan mereka banyak yang baru berdatangan, nama-nama seperti Jadon Sancho, terus juga dia baru menangani tim kan belum 1 musim bahkan. Belum. Itu apa rahasia Enzo Maresca Mas menurut Mas Faiz di Chelsea musim ini? Iya, sebetulnya kan yang menarik nih karena peringkat 1 juga manajer baru, peringkat 2 juga sama dengan peringkat 1 pelatih, 2 manajer ya kalau Enzo Maresca ya. Dan secara sistem Maresca itu Enzo Maresca itu lebih terstruktur gitu. Artinya dia tipikal manajer yang punya struktur yang lebih rigid sebetulnya. Artinya ketika bangun serangan tuh kelihatan kan, aku langsung praktekin aja di sini. Ketika formasinya kan 4-2-3-1 gitu, secara di atas kertas memang 4-2-3-1. Di build up di fase awal mereka langsung yang paling sering terlihat itu satu antara fullback kiri atau fullback kanan tuh pasti invert gitu. Di awal musim Cucurella, Malo Gusto itu masuk ke tengah tujuannya apa sih? Biar si ini didorong lebih naik gitu. Antara Enzo atau Caicedo atau Lavia. Tapi paling sering Enzo sebetulnya. Itu juga nanti kubahas juga sih. Yang pertama di build up fase awal aja dulu naik sehingga
kita punya Chelsea jadi punya lebih banyak pemain kalau kita bandingkan sama misalkan gelandang lawan yang main 4 gitu, 4 formasi 4 gitu. Gelandangnya lawan tuh cuma 2 atau main 4-3-3 pun mereka tetap kalah gitu. Coba lihat di sini. Nah, ini yang ini ide pertamanya itu untuk membentuk namanya box midfield. Box midfield tuh ya inilah 4 kotak gitu disebut 4 karena 4 ini apa ya sering bisa nimbulin kekacau selain overload bisa memudahkan untuk bikin memberikan opsi ya opsi passing. Kalau ini ditutup misalkan ya ini kebuka sedikit bisa ke sini. Kalau ini ditutup ya udah ke sini terus ke sini. Intinya box midfield ini cukup OP lah dan bukan kemarin dipopulerkan sama Pep Guardiola ketika John Stones yang ditaruh di posisi meskipun dengan beda shape gitu, meskipun dengan berbeda bentuk formasi awal gitu. Artinya memang secara ditarik garis sebetulnya Maresca juga banyak terinspirasi sama Pep Guardiola dan itu sama banget positional play-nya. Meskipun waktu masih main di Leicester tuh juga Enzo Maresca pola udah kayak gitu Mas? Enggak. Di Leicester dia punya Fatau itu winger kanan tapi sering turun gini. Ini yang bikin Leicester tuh agak sulit ditembus karena Fatau itu sering turun. Di Chelsea dia nggak punya 5 ya, jadi orang kelima turun. Terus dia punya Dewsbury Hall di Leicester dan dibeli sebetulnya. Tapi memang nggak pernah dimainin. Ini sebetulnya di awal musim aku cukup impresif dengan ketika nonton Leicester, aku cukup impress dengan Dewsbury Hall. Cuman dia nggak pernah dimainin sih memang. Dan menurutku sih ada di sini tadi kita bahas Enzo yang didorong lebih ke depan dan dia mirip role-nya dengan Dewsbury Hall yang lebih naik gitu. Dan ini udah gol keberapa ya Enzo, boleh dicek di statistiknya. Dia udah beberapa kali nyetak gol dan artinya si Enzo Maresca sendiri udah bisa mengoptimalkan role dari Enzo sendiri gitu. Dan bahkan Enzo Maresca kemarin juga menekankan beberapa pekan lalu sebelum lawan Tottenham, dia juga bilang Enzo Maresca mulai mengerti pola permainan Enzo Fernandes mulai mengerti permainan Enzo Maresca. Karena dari sebelum-sebelumnya kan di awal musim memang Enzo Fernandes jadi pilihan utama, cuman kan banyak hasil yang kurang maksimal yang didapat. Terus akhirnya kan di beberapa minggu terakhir Caicedo sama Lavia yang dipasang dan akhirnya setelah beberapa pekan ini Enzo yang jadi andalan kembali Enzo Fernandes, dan dia juga bilang Enzo mulai mengerti dan kemarin juga terlihat sih terlihat ya nyetak di Chelsea karena terbilang tuh Chelsea udah 8 pertandingan tidak terkalahkan dengan 5 pertandingan terakhir tuh menang terus loh. Iya, betul. Terakhir lawan Spurs dan aku akhirnya tahu Mas maksud kemampuannya Caicedo tuh kenapa sih jadi komoditi mahal kemarin tuh waktu kemarin lawan Spurs aku nonton kan, ternyata emang impactnya tuh segitunya ya. Jadi Enzo bisa bebas banget. Jadi free roll di tengah dengan Caicedo yang memang jagain lini tengah gitu. Dan jangan lupain nama Lavia masih. Di babak pertama memang Caicedo itu aku balik ke shape lagi ya. Tadi kan ada box midfield gini di tengah. 3 back ini sering ya dibantu sama ini Sanchez. Jadi 4 gitu. Jadi ini udah menang jumlah lawan 3. Kalau mereka ngepres dengan 2 striker pun kalah jumlah juga dengan tambahan kiper ini. Lawan tuh dibikin kalah jumlah. Kalau seperti lawan Brighton merespon hal ini dengan ikut naik. Itu yang menarik juga. Yang menarik adalah ini dipres dicoba sama Brighton untuk dipres semua. Madueke di sini. Nah, yang menarik itu kemarin adalah peran Cole Palmer di Brighton versus Brighton. Jadi dia itu jadi kayak fullback ini. Jadi kayak fullback sering nerima di posisi yang agak deep gitu. Terus dia berapa kali bikin passing yang dari karena pelanan tinggi kan, yang lari ya udah Madueke, Jackson, terus lagi Sancho kemarin cetak gol juga. Sancho juga baru starter setelah cedera kalau nggak salah, dia starter kemarin dan cetak gol gitu. Dari shape awal nih memang udah
udah menyulitkan gitu. Baru kalau bolanya udah lewat dari kiper, baru mereka bentuk jadi 3 back. Jadi yang kemarin tuh yang menarik ya itu Caicedo itu yang jadi fullback kanan gitu. Jadi dia di kanan sini dia invert ke tengah nemenin Lavia. Terus ini Enzo naik gitu. Tapi babak kedua Lavia diganti, balik jadinya Enzo di posisi kayak gini lebih turun. Itu kayak situ juga start di sini. Lalu Malo Gusto masuk babak iya. Yang menarik tuh kalau invertnya fullback kalau Caicedo sama Enzo yang main. Jadi karena nggak bisa dorong Enzo lebih ke belakang. Yang invert tuh lebih Cucurella tuh sering masuk. Bahkan pernah juga Malo Gusto gitu. Jadi memanfaatkan eksplosivitas dari fullback sebetulnya. Lagi dua fullback yang mereka kan punya speed yang cukup oke. Iya. Cucurella meskipun ya kemarin kepleset 2 kali gitu. Tapi sepatunya dibuang Mas Viral sama Puma nih bahaya. Iya ada kontraknya nih. Ada yang menarik juga kan kemarin dari gol Cucurella 2. Itu ternyata sepatu yang dipakai itu baru sepatu uji coba. Iya buat Christmas seriesnya Puma. Iya. Terus saya dibuang terus diposting kan di. Cuman nggak bertahan lama. Iya karena dimarahin manajernya lah. Buset ini barusan deal sama Puma dibuang terus diposting masalahnya gitu. Ya aku tahu postingnya cuman belum ngelihat secara pasti apa tipikalnya sepatu gitu karena itu Puma Future aku tadi terus Puma Future terus yang ini si content creator di Inggris itu banyak yang ini react gitu loh. Si foto itu maksudnya apakah ini akan berpengaruh sama kontraknya sama Puma segala macam atau justru malah jadi marketingnya si Puma gitu kan. Kurang tahu cuman yang pasti adalah orang Puma dan pihak tim labnya karena kan itu masih bilangnya udah prototype dan dia bakalan diluncurin waktu Christmas. Makanya warnanya gitu ya. Ya merah putih salju gitu. Nah itu yang menarik ya aku lebih ke hal teknisnya sih gitu karena kalau lapangan lebih lebih licin harusnya pakai pool besi 6 karena semakin gripnya nge-grip gitu. Tapi nggak tahu kemarin tuh dari foto pool besi Mas. Cuman yang nggak tahu karena mungkin Christmas jadi ada saljunya baik, kurang tahu juga sih. Ya balik lagi teknologi mungkin kan yang ditawarkan oleh sepatu dan memang ya nggak pas aja cuman 2 kali dan gol. Cuman yang jadi anti klimaks adalah setelah ganti sepatu dia oke. Ya memang menurutku ya ada kesalahan dari sepatu sih pastinya ada seperti itu. Karena terpleset jatuhannya Mas ya. Kalau kita bilang dari komentator it's so unprofessional behavior gitu pemilihan sepatu. Bukan dari situnya dia pemilihan sepatu itu juga pengaruh juga gitu loh. Artinya kok bisa kepleset 2 kali artinya kita harus tahu soft ground atau firm itu harus ditentukan sebelum main sebetulnya. Itu yang dikomentarin sama komentator di Sky Sports kemarin sih. Itu untuk balik lagi Mas, kalau masalah ke permainan kemarin kita mulai dari lini belakang lawan Spurs. Kan 3 back sejajar di babak pertama ada Badiashile, Colwill sama Cucurella. Menurut Mas Faiz tuh di babak pertama seperti apa Mas? Karena memang 2 gol awal itu terjadi karena keplesetnya Cucurella. Kesalahan individu Cucurella. Cuman kalau dilihat dari babak pertama seperti apa Mas? Kan mampu membalas 1 gol waktu itu sebelum babak pertama usai. Iya, kalau ngelihat sih memang itu situasinya memang situasi chaos lah. Setelah itu transisi gitu. Jadinya terus kalau nggak salah Brennan Johnson kirim crossing yang sebetulnya itu udah di depan Colwill gitu. Di depan Colwill tapi ya karena dia mungkin nggak scanning, nggak aware ada di sampingnya dari Solanke dari belakang dan juga Sanchez kesalahan ambil keputusan kan Mas. Dia yang akhirnya jatuh di belakangnya pemain. Sanchez juga kita komentarin 2 back dulu ini ya karena memang sebetulnya kalau dibilang impresif sih memang nggak begitu gitu. Mungkin dicek di kebobolannya Chelsea berapa gitu dari sini, tapi memang di aspek cetak gol dia cukup banyak Chelsea. Jadi ya sebenarnya prinsipnya yang kayak kemarin tuh meskipun kebobolan banyak tapi dia masih bisa cetak gol. Jadi kalau dibilang Badiashile terus Colwill itu masih belum bisa dibilang back yang
yang oke sebetulnya. Dan ditambah yang banyak disorotin tadi soal Sanchez gitu. Soal Sanchez tuh kan kalau aku lihat komentar di YouTube banyak yang bilang kipernya bapuk gitu kan ya si Sanchez itu. Yang menarik tuh sebenarnya komentarnya ketika Enzo Maresca ketika Sanchez habis blunder yang lawan mana ya, Man City atau apa ya, pokoknya dia salah umpan gitu, terus dikomentarin sama Maresca, katanya aku bilang ke Sanchez kalau kamu akan lebih banyak kebobolan seperti kayak tadi. Dengan gaya cara main kayak gini tuh bakal kebobolan. Iya, nggak apa-apa kamu intinya Maresca itu malah bilang nggak apa-apa, kamu bakalan kebobolan 10 gol kayak gini, bilang gitu dia. Karena memang itu tadi cara main. Iya, gaya bermain. Terus Maresca itu ingin ngambil kakinya gitu sebetulnya. Kaki ketika kita bilang kiper itu kadang pelatih itu gimana kakinya gitu. Gimana kakinya artinya kemampuan build up itu. Ya ini terjadi di banyak tim sebetulnya kalau kita mau ngomongin tim lain tuh. MU juga gitu kan. Nah makanya kalau ada kayak gitu pasti orang-orang perspektif orang-orang pasti soal save dan segala macam. Tapi pelatih itu perspektifnya beda gitu. Karena itu tadi kita bisa langsung unggul dengan 4 pemain ketika Sanchez naik. Makanya itu kenapa dia sering keluar gitu. Karena itu tadi Maresca pingin di awal ini bisa build up gitu, nggak cuman lempar bola ke depan doang, tapi memancing press lawan tuh naik gitu. Itu yang ide taktiknya dia sih sebetulnya. Berarti emang filosofi Guardiola banget ya Mas. Kan Guardiola bilang penyerang pertama timnya adalah kiper. Iya. Jadi emang ya itu emang kemampuan build up, kemampuan dia taking decision tanpa harus terburu-buru ke depan, gimana cara dia bahkan mungkin bermain di belakang gitu yang buat supporter timnya kan kadang deg-degan kan sampai nunggu pemain lawan datang. Iya. Ya mungkin ya itu tadi di apa ya, kita perspektif penonton kayak gitu pasti langsung ya kita nonton lah pasti kayak Liga 1 itu pasti berbahaya Bung gitu langsung dari kayak gitu padahal itu udah ini skema gitu. Artinya memang dipingin kayak situasi berbahaya itu memang diciptakan gitu. Iya, ambil resiko gitu. Dan itu yang ditekankan Enzo Maresca. Mungkin akan ada kesalahan-kesalahan lain nggak berhenti di situ, tapi memang seperti itulah proses yang diinginkan oleh Enzo Maresca ya Mas ya. Pun sebenarnya sama kayak yang diambil Sintayong juga kan di Indonesia, mainnya kan benar-benar build up di bawah. Kita sering deg-degan Martin Pas atau bahkan dulu Hernando juga mainnya dari bawah. Ya sebenarnya kalau bisa dibilang ya sepak bola modern itu seperti itu sekarang kan Mas. Perkembangan dan perbedaan dengan sepak bola zaman dulu adalah ya dulu lebih memang kiper di lini paling belakang. Kebutuhan kiper adalah save. Sekarang kan untuk sekarang build up serangan dimulai dari belakang. Mungkin kalau kiper yang paling old fashion yang paling aku ingat adalah nama terakhir itu adalah Hugo Lloris. Hugo Lloris kan masih main di Premier League beberapa tahun terakhir. Karena kan Hugo Lloris emang seringnya kan di garisnya dia kan Mas, jarang keluar. Dan memang ya itu dapat bola jauh, dapat bola mungkin nggak terlalu lama. Mungkin itu kan akhirnya dia didepak dan diganti Vicario. Ya, karena mungkin sama kasusnya kayak David De Gea kan. Ya, sama juga kan. Johar salah satunya. Itu kiper pertama yang akhirnya dikorban dalam tanda kutip sepak bola modern kan. Betul, itu kiper pertama karena memang kita tahu kipernya Pep itu malah yang tipikal yang nggak terlalu kan sebenarnya mau diganti Claudio Bravo tapi dia blundernya terlalu banyak akhirnya ya udahlah Ederson dari Portugal gitu. Oke, Sanchez udah Mas, Kukurea dengan kepleset sepatunya udah, Colwill back satunya Badisil itu sudah dibahas. Caicedo, Ernesto Fernandes sudah, tadi sedikit the one and only Mas, pemain terbaik Chelsea saat ini dan menurutku home ground Inggris paling stand out di musim ini tuh Cole Palmer Mas. Di saat Rashford udah hilang berapa tahun lalu, Foden menurun ya beberapa pertandingan ini, Cole Palmer Mas. Apa Mas yang terjadi sama nih orang padahal waktu pramusimnya City aku lihat ya oke lah, maksudnya kayak aku lihat pertama kali Foden gitu loh Mas, kayak butuh waktu masih cukup lama lah, jadi setahun 2 tahun ternyata ya karena dia musim ini bahkan Pep Guardiola sendiri kan bilang sebenarnya dia nggak mau melepas. Tapi juga ini tapi kalau Palmernya bilang aku minta bertahan tapi gak dikasih. Kita nggak tahu mana yang ini. Cuman ya dengan penampilan Cole Palmer sejauh ini itu membuktikan kalau dia adalah
bukan bilang talenta tapi pemain terbaik Liga Inggris bahkan musim ini. Yang emang asli Inggris ya, home ground ya. Karena siapa Kyle Walker menurun, terus Maino juga lagi jelek banget, Rashford apalagi, Foden juga nurun, Trent juga ya seperti Sapa itu, Sancho, terus Trent juga naik turun, terus Reece James cedera mulu. Cuman Cole Palmer sih itu home ground paling menjanjikan sih menurutku. Kenapa apa Mas yang bikin bisa klop sama Enzo Maresca? Aku baru kemarin kan lihat full, buset nih orang emang jago banget sih. Terus kayak apa namanya nggak pakai effort gitu Mas, giringnya termasuk golnya Enzo Fernandes ya tipikal pemain yang apa ya, flamboyan tapi ada ngototnya tapi ada ngototnya gitu loh Mas, tapi nggak kelihatan yang kayak mau hantem orang gitu loh. Bener, memang apa ya, ketika dia pindah itu sebenarnya kan ceritanya Pep itu bukan bilang dia jelek gitu, cuman dia bilang butuh waktu gitu. Intinya kamu disuruh sabar dulu. Tapi yang menarik itu adalah Palmer yakin dia itu sebenarnya udah di level tim utama gitu loh. Makanya dia milih untuk pindah, untuk pindah. Jadinya di situ Pep nggak bisa nahan kan, kalau pemainnya memang udah pengen pindah nggak bisa nahan. Jadinya harga cocok pasti ya. Berapa sih, 60 juta ya? Lebih ya? Lebih bisa ya. Kemungkinan ya kalau misalkan pemain itu ditahan, kalau kontraknya habis kan otomatis jadi free. Jadi artinya ya udah dilepas dulu gitu. Dilepas dan Cole Palmer nunjukin di musim pertama dia udah tampil cukup impresif sih, dan bahkan di tengah musim ini dia udah berapa ya? Intinya di bawah Mo Salah lah, 17 kayaknya involvement dia di gol dan assist gitu. Dan penalti juga konversinya udah 100%. Dia pemain terbanyak dalam sepanjang sejarah Liga Inggris yang straight 12. Kalahin Yaya Toure. Iya itu 100%. 100%. Dan yang menarik kan kemarin Panenka-nya. Ya sama nih mungkin bisa dibahas mental. Lanjut Mas. Iya, dan yang menarik ya ketika kalah lawan Man City, dia tuh di posisi nomor 10, benar-benar di belakang di belakang striker. Tapi sebetulnya dia itu yang seperti aku bilang tadi gitu, ketika ada yang invert ke sini dia itu sebenarnya mainnya di half space gitu, nggak benar-benar di belakang striker, di belakang striker. Kenapa sih half space? Karena ini half space tuh ini Chelsea yang mana? Chelsea yang merah, sorry. Yang merah, oke. Half space itu agak sulit ditutup gitu, karena ketika gelandang ke sini dia itu agak melebar, sementara pemain fullback tuh pasti jaga pemain sayap. Jadi kalau ini kebuka gini, jadi ada jalur umpan ke striker. Tapi kalau dia nutup ya pemain yang di half space ini, jadi dia dari ruang dari belakang ini dia suka ke sini. Seperti yang aku bilang di pertandingan lawan Brighton, dia secara ekstrim bahkan turun ke sayap gitu. Di sayap terus si Madueke atau Jackson ambil umpan-umpannya. Bahkan ada satu peluangnya lagi yang benar-benar kelihatan dia di half space ini dia langsung dapat first time pass langsung ke Jackson, tapi nggak gol gitu. Jadi memang positioning dia itu sebetulnya bukan positioning kayak kita bilang siapa ya, Bruno Fernandes mungkin nomor 10 yang secara jelas di nomor 10 yang kayak 4-2-3-1 gitu, sama-sama 4-2-3-1, tapi Bruno kan benar-benar roaming ke sana kemari. Justru kayak apa posisional disiplinnya jadi kurang ke pemain seperti Bruno itu. Nggak harus ketika misalkan Bruno turun ya, misalkan sering turun untuk ngambil bola gitu. Jadi kekurangan pemain di sini gitu untuk nerima bola. Sementara Cole Palmer enggak. Dia cuman geser. Terus ini ke depan. Jadi balik badan udah langsung ke lawan backline gitu. Dan di Cole Palmer juga kelebihannya bukan nerima mirip dia sebenarnya lebih sering minta umpan-umpan pendek sebetulnya. Dia jarang nerima bola-bola yang gitu ya. Bola area itu nggak begitu banyak gitu. Dia lebih sering nerima bola pendek, terus dia dengan kemampuan individual turningnya, terus individunya gitu. Sebenarnya mirip-mirip kayak Odegaard sih. Odegaard itu juga areanya juga di sini, meskipun formasinya kadang ya Odegaard pakai 4-3-3 kan, Arteta kan bedanya kan di situ single pivot gini. Jadi 4-3-3 ya udah otomatis
gelandangnya memang di sini gitu. Tapi kalau 4-2-3-1 nomor 10-nya di benar-benar nomor 10 gitu. Tapi dia bukan nomor 10 murni sih kalau aku bilang gitu. Dia lebih karena mungkin di sayap tuh sudah ada Pedro sama Sancho atau kadang Madueke yang benar-benar mereka bisa lari, jadi Cole Palmer ya nggak usah ambil bola daerah karena dia ambilnya di half space tadi Mas Faiz bilang itu ya. Iya, di half space tadi, karena agak sulit memang menjaga half space itu. Kalau ini naik, Jacksonnya juga bisa ini. Makanya posisi half space itu agak sulit. Dan kita ambil contoh di golnya si siapa? Cucurella, Enzo Fernandez, kebetulan yang di kiri ya. Ketika menyerang half space ini ngikut half space-nya diikutin gitu. Masuk ke half space nih diikutin, ini udah jaga, ini udah kena Jackson misalkan. Nah, gelandangnya ini di sini yang kosong jadinya. Itu yang dimanfaatin sama Enzo di golnya. Ketarik sama Cucurella yang naik. Bedanya itu sih, half space itu memang situasi yang ibaratnya nanggung ya, nggak di sayap, nggak di tengah, nggak. Jadi agak sulit memang untuk dijaga. Makanya half space itu jadi posisi yang cukup tren lah ibaratnya di taktikal modern. Dan mungkin satu lagi soal individu ya, memang tadi kalau mental sih memang dia karena tuh posisi itu maksudnya mereka kalah 2-0 di kandang, di kandangnya Spurs maksudnya tandang. Terus derby juga kan bener. Tapi aku lihat kayak nggak kelihatan ya udah mental udah ya mirip-mirip City dari kayak winning mentality Chelsea udah mulai kebentuk. Ketinggalan 2 gol mereka nggak kayak panik bener. Dan itu Mas, kenapa ya itu? Itu tadi ada satu hal yang dipegang sama Enzo Maresca adalah bermain terstruktur itu tadi. Jadi pemain itu udah dikasih sistem lah ibaratnya. Kamu harus posisionil di sini dan di sini. Mungkin perbedaannya diubahnya sedikit-sedikit gitu, kayak Cole Palmer lawan Brighton lebih melebar. Lalu babak kedua Lavia diganti ya yang invert si Cucurella kayak gitu lebih artinya pemain tuh nggak disiplin jadinya, terpatuk gitu ya. Sebenarnya terpatuk tapi disiplinnya itu lebih terjaga daripada manajer yang ibaratnya kayak Ten Hag itu enggak, intinya ngebebasin lah, banyak kebebasan ya lah. Itu kebanyakan dibebasin jadi berantakan. Iya, kalau pemainnya nggak ngerti yang dimaksud pelatih atau pemahaman taktiknya memang nggak terlalu, ya akhirnya ya ini hancur. Kalau Enzo Maresca kan udah dikasih tahu gitu, kamu pergerakannya ke sini, baru nanti ada bebas sedikit tapi gitu. Intinya itu tadi, ngasih slide batasan kebebasan tuh seberapa gitu. Kalau bagusnya yang Enzo Maresca yaitu ketika udah di set skema kayak gini, pemain tuh gampang nyerapnya. Itulah alasan kenapa ya cepat gitu integrasi sistemnya, karena memang udah ada batasan permainannya seperti itu. Tapi kelemahannya ketika tim butuh kreativitas artinya agak susahnya di situ. Chemistry itu mereka kesusahan. Tapi yang menarik juga justru Enzo Maresca itu ketika di Eropa, kan dia nggak di UCL ya. Di Eropa dia tuh Liga Melon. ngubah semua pemain itu tetap menang gitu. Meskipun ya secara permainan mungkin nggak begitu yang seperti tim utama gitu. Tapi dengan cara seperti itu dia banyak keuntungannya. Satu, dia menang pasti menang. Nomor 2, pemainnya bisa istirahat. Yang nomor 3, skuadnya yang banyak itu jadi terotasi gitu. Ada yang main. Itu yang pendekatan dia yang menurutku salah satu yang menarik juga sih. Jadi memang Chelsea. Keputusan Chelsea merekrut banyak pemain juga dipikirkan cukup panjang ya Mas, karena kan liga di Eropa sekarang udah sistemnya udah berbeda, jumlah permainannya sangat. Kalau Liga Melon itu juga gitu ya, kayak UCL ya? Kayak Europa League. Iya. Full kompetisi sama. Jadi emang sepertinya si pihak manajemennya, makanya itu juga itu mah ngepas-ngepasin aja. yang dibilang coach siapa sih? Pokoknya ada yang pernah bilang perubahan tim itu nggak cuma dari sisi kepelatihan, tapi juga dari manajemen juga ikut mempengaruhi bagaimana tim apalagi di Eropa kan. Betul, karena sekarang liga bahkan udah mulai modern, jumlah permainan yang semakin banyak. Kita nonton pertandingan itu nggak yang seminggu sekali sekarang, 3 hari sekali kita udah pasti ada game. Udah ada game yang bisa kita tonton dan
keputusan Chelsea merekrut banyak pemain udah pasti jadi keunggulan. Iya ya, keuntungan buat si Chelsea karena pemainnya rotasi. Itu yang kita lihat di sisi wing, sisi sayap Chelsea. Itu kan sisi yang paling sering dirotasi. Iya. Karena kan ada nama Felix. Iya, Felix, Madueke, Vega belakang, Sancho, Neto, dan si kadang kan Jackson. Cuman kan kadang dia bisa main lebar juga. Cole Palmer juga kadang bisa ditaruh. Itu kan yang ditekankan Enzo Maresca. Tidak penting kamu mencetak gol berapa gol di pertandingan ini, tapi kesiapan kamu untuk pertandingan ke depan itu yang akan dia pasang. Makanya kan kita juga biasanya kaget, kok pertandingan ini tuh yang dipasang. Ternyata pertandingan ini Sancho. Ternyata pertandingan ini Madueke. Nah, itu yang cukup jadi kejutan. Nah, kalau dari Mas Faiz sendiri ngelihat sisi sayap Chelsea itu seperti apa sih, Mas? Di sistem terbarunya Maresca untuk Chelsea musim ini. Iya. Perannya sebesar apa, Mas? Sayap. Sisi sayap memang Chelsea punya variasi gitu. Yang pertama Madueke itu lebih banyak waktu, kalau nggak salah mungkin menit bermainnya di kanan itu paling sering starter gitu. Kebetulan kemarin diganti Neto sama Sancho di kiri gitu. Kalau kulihat memang ada perbedaan gitu. Misalkan Sancho itu tipikal mirip-mirip kayak Grealish sih kalau gue bilang, dia menahan bola. Iya, dia lebih banyak menahan bola, terus cut inside terus hantam flashing, terus dia penetrasi main di ruang-ruang sempit tuh bisa gitu. Tapi kalau dia diajak untuk serangan transisi cepat, menurutku bukan tipikal dia itu. Itu lebih ke Neto yang kayak langsung direct, terus kayak pergerakannya lebih sporadis gitu. Ketika Chelsea butuh chaos, kejutan itu ya kayak Neto yang siapa ya kemarin Pedro yang golin dari itu dua match sebelumnya kayaknya. Mainnya serangannya kayak Mas Faris itu sporadis yang bikin back lawan nih bingung. Iya, karena dia itu suka take on, suka ngelewatin, terus yang lewatinya itu nggak kayak Sancho yang dorong, terus bola itu masih berada di bawah kakinya dia gitu. Itu Sancho, tipikal Grealish tuh mirip-mirip kayak gitu sih sebetulnya. Dan tipikal Sancho itu bagus ketika low block, lawannya bertahan di belakang banyak, dia Sancho itu berani untuk penetrasi gitu. Tapi kalau Neto butuh space, dia butuh space lari, serangan balik. Madueke juga sama sebetulnya, dia butuh pemain yang butuh space, tapi dia lebih hybrid dan bisa seringnya sih dia memang terlalu lama ya kadang ya bawa bola, giringnya terlalu lama, dribble terlalu lama. Tapi menurutku dia cukup hybrid untuk main transisi, serangan balik cepat. Jadi Madueke ini gabungan antara Sancho sama Neto. Mirip gabungan lah kalau aku lihat. Kalau Joe Felix lebih ke dia sebetulnya bisa bermain playmaking kalau kita bilang karena di ATM kan dia selalu mainnya di belakang. Dia bisa gantiin Cole Palmer sebetulnya kalau misalkan Cole Palmer absen gitu. Meskipun yang ditawarkan beda gitu, karena Joe Felix lebih lengket bola di kaki gitu, lebih sama-sama lengket sih, tapi lebih retensi bola itu lebih sering gitu daripada Cole Palmer yang flamboyan, tapi nyentuh bola itu nggak sebanyak si Joe Felix. Dan Joe Felix lebih berani buat ke depan daripada si Cole Palmer. Cole Palmer yang kita bilang tadi, dia kalau minta bola sering mendekat baru dia kirim killer pass kayak gitu. Tapi kalau Joe Felix bukan tipikal itu, dia lebih pakai dribblenya untuk penetrasi. Sometimes shootingnya juga kan bagus kan sih. Dan berarti emang pilihan peluru Enzo Maresca ini cukup banyak, Mas ya. Iya. Dan terakhir di lini depan sih, Mas. Pemilihan itu ada Jackson sama Nkunku. Siapa lagi ya satunya? Ada satu lagi siapa ya? Ada kan ada striker. Cuman yang memang sering dipakai adalah dua nama itu, Nicolas Jackson dan Nkunku. Melihat dari Nicolas Jackson musim ini memang keterlibatan. Sorry. Ya terus. Keterlibatan Modric belum dibahas. Terus. Jago juga itu. Sampai kelupaan. Jago juga itu. Saya juga ya. Terus. Mungkin emang kita ngelihat keterlibatan gol Nicolas Jackson bahkan dari musim kemarin itu cukup banyak. Cuman di musim ini dia tidak sebanyak si Cole Palmer, tapi bagaimana Mas Faiz ngelihat peran Nicolas Jackson? Impactnya Mas? Ya saat ini sih
nggak ada pilihan sebetulnya Chelsea ketika harus disuruh milih misalkan Nico Jackson nggak oke gitu, nggak ada pilihannya sih bukan pilihan Mas. Menurutku dia ketika setelah cedera itu belum menampilkan, tapi sebenarnya didatangkan juga belum menampilkan performa dia seperti di misalnya Bundesliga gitu. Tapi uniknya di Europa League gue yang jadi pilihan utama ya Mas. Karena itu tadi yang aku bilang ketika di Europa League pasti dirubah. Karena itu tadi Mudryk aja main di Europa League. Oke. Iya tapi jago Mas. Iya. Kan cuma ngegolin yang dia tanpa inspirasi. Intinya cedera sekarang. Makanya di Europa League kan kalau dibilang ya secara tim nggak ada beberapa tim yang nggak sebagus di PL sih. Makanya itu jadi dirotasi sama kalau balik lagi ke Jackson, dia sebetulnya ya orang bilang kan mini Drogba gitu, tapi jauh sebetulnya cara mainnya dia itu lebih kayak tipikal poacher yang ya kadang tap in doang gitu. Tuh dia positioningnya untuk tap in itu oke gitu. Tapi ketika dia nerima bola-bola yang biasanya yang udah 1v1 itu kadang kurang klinis gitu. Dia itu seperti itu. Tapi dia menurutku punya potensi karena di klub sebelumnya juga Villarreal juga dia itu nyetak gol, tapi memang di musim kedua itu paruh musim tuh yang dia baru gacornya di situ, hampir setiap pertandingan tuh nyetak gitu, dan itu belum direplikasi di Chelsea sih. Tapi intinya menurutku dia pemain yang punya potensi kok. Kalau kita cari nomor 9 lain sih sebetulnya ya udah nggak ada lagi gitu yang intinya, tersedia di pasar ya kita ambil contohnya di kelas Gyökeres Mas tersedia di pasar. bisa jadi ya kita ambil contoh Haaland sekarang di tim-timnya IPL. Younes Isak itu mungkin yang mungkin di atasnya Jackson ya kalau mau bilang dia cukup bagus sih nomor 9 sekarang. Oke. Menarik ya bahas Chelsea, tahu ternyata di luar dugaan bisa peringkat 2. Dan terakhir kita tinggal menunggu apakah mereka bisa konsisten. Ya ini nunggu Boxing Day sampai Januari lah. Kalau emang mainnya kayak gini terus sama akhirnya jadi kayak two race horses saja. Dan yang jujur yang aku kaget adalah Chelsea Liverpool. Karena aku emang fans Liverpool. Aku selalu ngelihatnya City. Oh City lagi jelek. Ya udah kayak kita ngitungnya itu perbedaan City sama Liverpool. Tapi nggak disangka-sangka ternyata ada nama Chelsea yang cuma beda 4 poin. Karena si Ale kan Liverpool kemarin udah mau menang tapi seri kan 3-3, jadi bikin gap poinnya mendekat. Ya itu akhirnya banyak yang kaget dengan performa Chelsea musim ini, dan aku yakin banyak orang yang nggak expect, karena di awal musim performa Chelsea mereka nggak expect sekarang mereka udah di posisi 2 dan nggak jauh nih dari Liverpool. Nah itu yang kemungkinan banyak orang nggak expect di situ. Mas Faiz terakhir menurut Mas Faiz Chelsea butuh beli pemain lagi dengan komposisi sekarang Mas. Nanti Januari musim dingin nih apa perlu kan mereka duitnya pasti ada. Terus kayak kalau mau kayak antara pinjemin dengan fee atau melego beberapa 1-2 pemain untuk bisa dapat 60 juta pound seharusnya. Dan juga diingat Mas Faiz ada nama Estevao kan juara dan dia di awal musim kan emang udah deal sama Chelsea dan dia jadi striker terbaik dengan jumlah gol. Kalau Mas Faiz, apakah perlu Januari ini mereka belanja pemain lagi Mas? Sebetulnya kayaknya sih nggak perlu ya, karena kalau kulihat Estevao terus ada di depan tuh ada si Guiu itu. Itu yang ini kan dari Barcelona. Main di Solo kemarin. Itu yang menurutku udah cukup ini dalam sih kekuatannya ini. Di depan pun ya itu Nkunku juga sebetulnya level Bundesliga kan tuh cukup banyak cetak gol, dan itu masih jadi andalan karena kita beli pemain pasti kestabilan tim utama itu akan berubah gitu. Chemistry terus pelatih juga harus merotasi. Karena untuk pemain kelas 2 itu udah ada gitu. Intinya untuk pemain cadangan tuh ya udah ada Nkunku kayak gitu. Terus di sayap juga udah banyak gitu. Jadi menurutku nggak perlu gitu. Ketika datengin pemain misalkan Gyökeres misalkan di
di transfer kedua itu pasti akan ada Merubah kestabilan yang berubah gitu. Apalagi Gyökeres itu tipikalnya juga bukan tipikal kayak Jackson gitu. Dia itu memang lebih bisa duel gitu, duel udara. Dia bisa main long ball lah ibaratnya, long pass itu kayak gitu. Tapi enggak itu bukan permainan Chelsea banget sih. Sporting seperti permainan Sporting itu bukan permainan Chelsea banget. Oke, kalau menurut Bung Rimo ya enggak lah. Dengan semoga kalah biar Liverpool juara. Enggak, dan ngelihat si pemain Chelsea musim ini bahkan di kiper mereka juga punya banyak, lebih dari 3 bahkan. Jadi kayaknya tinggal memanfaatkan aja sih. Karena yang aku lihat sekarang adalah Chelsea melihat komposisi mereka bisa dipakai untuk beberapa tahun ke depan, nggak cuma di musim ini. Jadi seharusnya ketika mereka ngerasa satu posisi yang harus diisi, mereka punya banyak opsi di dalam squad itu sendiri. Jadi kayaknya nggak perlu lah. Oke, menarik ya. Berarti terus mau merangkum omongan Mas Faiz tadi. Berarti masalahnya MU adalah pemainnya yang nggak mau nurut sama manajemen. Buktinya Chelsea bisa kan Mas, pemainnya banyak, pelatihnya kasih sistem dengan jelas, simple. Pemainnya bisa paham. Buktinya Ruud van Nistelrooy menang Leicester. Yang salah Amorim kan. Ya itu lah. Kita enggak terlalu kompleks sih sepak bola itu. Kita nggak bisa salahin pemain terus pelatih. Itu kadang pemain benar pelatih benar, mungkin komunikasinya deliverynya itu yang enggak. Ya semoga mending Chelsea. Kalau kayak gini mas aku mending Chelsea juara deh daripada Liverpool. Semoga Chelsea juara, amin. Kemarin kan kita bahas juga kan kalau ditanya siapa masih aku kan bilang Arsenal kan. Terus aku bilang menarik kalau Chelsea ya. Benar, berarti aku sekarang mau Mas Aizman. Menarik apa Chelsea? Menarik Liverpool. Liverpool gak juara, Chelsea yang juara. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton kurang lebih 40 menit podcast pembahasan Chelsea. Kemarin soalnya ada yang komen, Min bahas Chelsea dong, Enzo Maresca dong taktiknya. Ini udah diturutin, insya Allah bisa sedikit memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi di tubuh Chelsea. Iya, aku mau klarifikasi juga kan, waktu itu aku sering bahas Chelsea ketika ada Thomas Tuchel kan. Jadi ruang taktik tuh kayak dibilang fansnya Chelsea. Ternyata bukan. Terus ketika Enzo Maresca datang sebenarnya aku tonton juga, aku bahas juga. Mungkin karena waktu itu kan meredup kan, Chelsea nggak pernah aku bahas, jadi nggak pada balik ke channel gitu. Ketika aku bahas Enzo Maresca, yang nonton juga nggak banyak sebetulnya, tapi itu udah aku bahas gitu. Artinya ketika ruang taktik kan bahasnya big match kan. Big match kan dia seri sama MU, terus kalah lawan Liverpool, seri lawan Arsenal, kalah lawan Man City. Jadi penontonnya itu kurang, terus dikira nggak pernah bahas, padahal aku bahas ketika big match. Nah ini pas lawan Spurs kan big match menang ya aku bahas juga. Apa derby North London Utara. Oke, berarti apa ya? Liverpool juara di musim 2024-2025. Chelsea yang juara. Memasuki Boxing Day lah, kita menarik juga. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Jangan lupa share, komen, like, subscribe, dan ikutin semua konten-konten Ruang Taktik di Instagram, semua sosial media. Ya semua sosial media lah, terutama Twitter yang Mas Faiz secara literasi memberikan penjelasan tentang taktik. Jadi ada yang mau tambahin? Liverpool juara. Enggak, Chelsea juara. Oke, saya Rimo pamit. Saya Faiz pamit. Saya Erik pamit. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.